Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Akuntan Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anak berkenaan dengan persediaan. Sehingga di sini ada transaksi antara parent dan subsidiary, namun yang berkaitannya itu terkait dengan persediaan. Nah, di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama terkait eliminasi transaksi entitas induk dan anak itu ada apa saja, yang terbagi menjadi ke dalam 2 bagian. Lalu yang kedua, transaksi penjualan persediaan, ada yang termasuk ke dalam transaksi hulu atau downstream, dan ada yang termasuk ke dalam transaksi hilir atau upstream. Nah, istilah ini bagi yang baru mengampu akuntansi keuangan lanjutan masih tergolong asing karena ini merupakan salah satu bagian dari pembuatan laporan konsolidasi. Dan yang ketiga itu ilustrasi komprehensif, di mana nantinya itu ada transaksi penjualan antara induk dan antara anak, baik itu dari induk ataupun dari anak. Nah, masuk ke bagian yang pertama, mengenai eliminasi transaksi antara entitas induk dan anak itu apa? Nah, di sini selogikanya, di sini kita akan membahas tentang transaksi. Bagaimana sih kita memperlakukan suatu peristiwa di mana terjadinya itu ketika antara parent yang menjual barang ke anak atau anak yang menjual barang ke induk. Nah, ini nanti kan kita harus melewati tahapan eliminasinya seperti apa, laporan konsolidasinya seperti apa, maksud supaya nantinya itu di akhir pembuatan laporan konsolidasi tidak ada pengakuan ganda, baik itu oleh subsidiary ataupun oleh parent. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dibahas, masih terkait dengan laporan konsolidasi yang melibatkan parent dan subsidiary. Di sini ada 3 pihak. Yang pertama ada parent, yang kedua ada subsidiary A dan subsidiary B, di mana masing-masing tetap menjalankan operasinya sendiri, namun di akhir periode mereka akan tetap memberikan laporan keuangannya ke si parent. Nah, selama selama tahun berjalan antara parent dan subsidiary itu ada kalanya mereka melaksanakan transaksi jual beli, baik itu dari parent ke subsidiary ataupun dari subsidiary ke parent. Nah, jika proses transaksinya antara dari subsidiary ke parent, berarti kan itu transaksinya hilir ya, dari bawah ke atas. Itu kita sebut dengan istilah upstream. Tapi kalau sepertinya transaksinya dari parent ke subsidiary atau dari hulu ke hilir, itu disebutnya dengan downstream. Sehingga di sini akan sering kita mendengar istilah upstream dan downstream. Up itu ke atas dan down itu ke bawah. Nah, di dalam PSAK 65 di sini didefinisikan bahwa laporan keuangan konsolidasian itu merupakan bagian dari laporan keuangan kelompok usaha yang di dalam itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ada penghasilan, beban, dan arus kas entitas, tapi menggambarkannya keseluruhan antara entitas induk dan entitas si anaknya menjadi satu laporan keuangan yang tunggal. Sehingga dia seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan konsolidasian itu meskipun banyak perusahaan yang terlibat tapi menghasilkan satu laporan keuangan yang akan dipublish keluar sehingga bisa digunakan oleh stakeholder. Nah, di dalam PSAK 65 juga dikatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi itu adalah mengeliminasi secara penuh baik itu aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha, sehingga nanti pada saat transaksi setelah di akhir periode itu nanti ada proses eliminasi antara induk dan anak yang melibatkan transaksi jual beli persediaan yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ya bahwa di parent nantinya itu ketika si parent memiliki banyak subsidiary, si subsidiary ini akan memberikan laporan keuangannya ke parent dan parent akan mengolah kembali laporan keuangannya, yang dimana sebelum menghasilkan laporan keuangan tunggal itu parent akan membuat dan melewati dulu tahapan jurnal eliminasi, sehingga nanti akan keluarlah laporan keuangan konsolidasian.